Konflik berlangsung hingga akhir 2023. Inggris mendesak sekutu bantu tank dan pesawat tempur untuk Ukraina. Nasib Ukraina tergantung pada keseimbangan dan sekutunya harus bersiap untuk jangka panjang dan meningkatkan produksi militer termasuk tank dan pesawat untuk membantu. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan pada hari Rabu. Struktur keamanan global yang seharusnya mencegah invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah gagal. Menteri Luar Negeri Liz Truss mengatakan dalam pidato yang menyerukan pendekatan baru. Kita tidak bisa berpuas diri, nasib Ukraina tetap dalam keseimbangan. Katanya, menurut pratinjau, pidatonya kepada para diplomat dan pemimpin bisnis di London. Kemenangan Putin akan memiliki konsekuensi yang mengerikan di seluruh dunia. Dan lebih banyak lagi senjata yang lebih berat harus dikirim ke Ukraina meskipun ada risiko meningkatnya konflik. Kami harus bersiap untuk jangka panjang dan menggandakan dukungan kami untuk Ukraina. Senjata berat, tank, pesawat terbang, menggali jauh ke dalam inventaris kami, meningkatkan produksi, katanya dikutip dari NDTV 27 April 2022. Kami perlu melakukan semuanya ini, komentar terus, yang akan dibuat di Mansion House di distrik keuangan kota London menggemakan komentar Perdana Menteri Boris Johnson yang pekan lalu mengatakan konflik itu bisa berlangsung hingga akhir tahun depan. Pada hari Senin, Menteri Pertahanan Ben Wallace mengatakan Inggris akan menyediakan Ukraina dengan kendaraan lapis baja yang mampu menembakkan rudal terhadap invasi pesawat Rusia. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan Ukraina dapat memenangkan perang melawan Rusia jika memiliki peralatan yang tepat. Terus akan mengatakan sanksi ekonomi terhadap Rusia harus lebih jauh, termasuk memotong impor energi Rusia dari Eropa sekali dan untuk semua. Pasti tidak ada tempat bagi Putin untuk mendanai perang yang mengerikan ini, katanya. Arsitektur yang dirancang untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran telah gagal di Ukraina. Kata terus, seraya menambahkan konflik harus menjadi katalisator untuk perubahan yang lebih luas. Kita juga harus menindaklanjuti persatuan yang ditunjukkan dalam krisis ini untuk memulai kembali, menyusun kembali, dan merombak pendekatan kita untuk menghalangi agresor. Pendekatan baru kami akan didasarkan pada 3 bidang, kekuatan militer, keamanan ekonomi, dan aliansi global yang lebih dalam, katanya. Mengumumkan apa yang dia sebut kembalinya geopolitik terus akan menyerukan dunia di mana negara-negara bebas lebih tegas dan percaya diri. Sementara itu Belanda mengumumkan Selasa akan memasok jumlah terbatas howitzer lapis baja Panzer Haubitz 2000 ke Kiev. Pemerintah mengkonfirmasi Selasa. Islandia, salah satu negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, dikabarkan telah sepakat untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pejabat tinggi Islandia dan Ukraina satu suara soal aksi bersama yang akan digelar untuk menghadapi invasi Rusia, dilansir FIFA Militer dari Ukrinform. Kabar ini diungkap langsung oleh Deputi Pertama Menteri Luar Negeri Ukraina, Emine Zepar. Zepar yang menjadi salah satu delegasi Ukraina dalam bidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Islandia, Thordis Gylfadóttir. Dalam pertemuan itu, Zepar dan Gylfadóttir membahas upaya yang akan dilakukan kedua negara untuk mempererat kerjasama, terutama dalam aksi gabungan menghentikan agresi militer Rusia yang sudah berlangsung hampir 2 bulan. Di sela-sela UNGA 76 dengan Menteri Luar Negeri Islandia Thordis Kolbrun. Kami membahas cara untuk memperkuat kerjasama bilateral, tindakan bersama untuk menghentikan agresi Rusia terhadap Ukraina, ujar Zepar. Seperti yang diketahui, Ukraina mendapat dukungan penuh dari sejumlah negara anggota NATO seperti Inggris dan Amerika Serikat. Inggris tak henti-hentinya mengirim ribuan senjata ke Ukraina mulai dari rudal kendali anti-tank, amunisi hingga pesawat tanpa awak. Yang terbaru, Inggris bahkan disebut telah mengirim puluhan anggota pasukan elit Special Air Service ke Lviv untuk melakukan sabotase terhadap pasukan militer Rusia. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu mengumumkan pengiriman bantuan senjata dengan nilai mencapai 800 juta atau setara dengan 11,5 triliun. Di dalam bantuan tersebut terdapat sejumlah kendaraan lapis baja hingga helikopter Mi-17. Setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan yang terus meningkat, pemerintah Jerman akan memasuk peralatan militer ke Ukraina. DW melihat bagaimana posisi Berlin berubah sejak awal perang di Ukraina. Pemerintah Jerman pada hari Selasa 26 April mengonfirmasi laporan bahwa mereka menyetujui pengiriman tank anti-pesawat Gepard ke Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambert mengumumkan langkah tersebut saat pidato pembukaan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman pada awal konferensi pertahanan yang diselenggarakan Amerika Serikat. Sementara kami memutuskan bahwa Jerman memungkinkan pengiriman tank anti-pesawat Gepard ke Ukraina, kata Lambert dalam transkrip
pidatonya yang dilihat oleh Dewi. Konfirmasi itu muncul setelah media Jerman melaporkan rencana tersebut. Sistem anti-pesawat Gepard dikembangkan pada tahun 1960-1970-an, tetapi sudah diperbarui beberapa kali dengan elektronik terbaru. Tentara Jerman telah menggunakannya hampir 1 dekade, bukan karena sudah usang, tetapi karena pada saat itu jumlah angkatan bersenjata Jerman sedikit sehingga mereka tidak menggunakannya lagi, kata jurnalis perang Thomas Wiegold kepada Dewi. Lambert juga mengatakan bahwa Berlin sedang berupaya untuk melatih tentara Ukraina di tanah Jerman. Kami bekerja sama dengan teman-teman Amerika kami dalam melatih pasukan Ukraina tentang sistem artileri di tanah Jerman, kata menteri tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Kanselir Olaf Scholz mendapat tekanan yang terus meningkat karena menolak pengiriman senjata berat langsung ke Ukraina. Para kritikus mengatakan, Partai Sosial Demokrat enggan untuk menyimpang dari kebijakan bersejarah mereka tentang perang dingin terhadap Moskow. Mengapa pengumuman itu penting? Invasi Rusia ke Ukraina dan tekanan yang meningkat baik di dalam maupun di luar negeri telah mendorong pemerintah Jerman untuk mengubah kebijakan pertahanan negara secara besar-besaran. Beberapa minggu yang lalu, Jerman tidak pernah memikirkan akan mengumumkan hal tersebut. Pada akhir Januari, ketika Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di sekitar Ukraina dan AS memperingatkan invasi yang akan segera terjadi. Jerman menegaskan bahwa mereka tidak akan mengirim senjata apapun. Sebaliknya, Berlin menawarkan akan untuk mengirim 5.000 helm pelindung ke Ukraina. Namun beberapa hari sebelum pengumuman terkait pengiriman helm, Berlin tidak memberikan izin kepada Estonia untuk mengirim tank Howitzer tua Jerman ke Ukraina. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jerman telah berulang kali memutuskan untuk tidak memasok senjata mematikan. Ada alasan untuk ini, yang tentu saja yang didasarkan pada semua perkembangan beberapa tahun dan dekade terakhir, kata Scholz saat itu. Invasi adalah titik balik dalam kebijakan pertahanan Jerman. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, Jerman mengubah kebijakan lama untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik yang berakar dari Perang Dunia II. Ini disampaikan saat Scholz mengumumkan titik balik dalam kebijakan pertahanan Jerman. Setelah invasi, Jerman mengatakan akan memasok Ukraina dengan 1.000 senjata anti-tank, 500 Stinger rudal darat ke udara, sekitar 2.700 rudal anti-pesawat Strela, serta amunisi, senapan mesin, granat, dan ranjau. Berlin juga telah menyetujui permintaan dari negara lain seperti Estonia dan Republik Ceko untuk mengirim beberapa stok senjata bekas era Soviet Jerman Timur ke Ukraina, termasuk Howitzer dan pengangkut personel lapis baja. Namun pemerintah Jerman telah menolak semua permintaan Ukraina untuk mengirim peralatan militer berat buatan Jerman. Para pejabat Jerman mengatakan mereka lebih suka mengirim senjata rancangan Soviet yang dapat dioperasikan tentara Ukraina tanpa pelatihan tambahan. Menurut Viegold, persediaan seperti itu sekarang menjadi terbatas. Jika Barat ingin terus mendukung Ukraina, mereka harus berpikir untuk mulai melatih orang Ukraina tentang sistem Barat untuk memberikan sistem Barat juga. Begitulah katanya. Belum lama ini pada 9 April, Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert juga mengatakan bahwa dia melihat hampir tidak ada kemungkinan untuk memasok Ukraina dengan senjata dan peralatan langsung dari persediaan militer Jerman. Pergeseran paradigma besar dalam politik Jerman terjadi pada pertengahan April saat Rusia bersiap untuk serangan baru di Ukraina Timur. Jerman telah membuat keputusan yang menentukan di sini untuk mengirim senjata. Kami telah mengirimkan dan kami akan mengirimkannya, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz kepada radio publik Jerman RBB pada 14 April. Kemudian pada 21 April, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan saat konferensi pers di Tallinn bahwa tidak ada kepantangan bagi kami sehubungan dengan kendaraan lapis baja dan persenjataan lain yang dibutuhkan Ukraina. Namun Baerbock mengatakan prioritasnya adalah memastikan Ukraina dengan cepat menerima peralatan yang lebih tua yang dirancang Soviet dan Jerman akan mengisi kembali cadangan negara-negara sekutu yang memiliki senjata jenis yang sama dengan peralatan modern buatan Jerman. Menurut laporan media, Jerman telah menyetujui pertukaran tersebut dengan Slovenia. Negara ini akan mengirim sejumlah besar tank tempur era Soviet T-72 ke Ukraina. Jerman kemudian akan mengirimkan sejumlah tank Marder dan tank roda Fox ke Slovenia sebagai pengganti.